Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Mutiara Fitri dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran sejarah minat yang bertemakan Perang Bosnia yang terjadi pada 1992 sampai tahun 1995. Untuk yang pertama, kita pahami dulu latar belakang dari terjadinya Perang Bosnia ini. Untuk latar belakang, Perang Bosnia ini dimulai pada tahun 1992 dan merupakan bagian dari runtuhnya Yugoslavia dan konflik etnis yang terjadi di wilayah tersebut. Beberapa latar belakang utama yang memicu terjadinya perang tersebut ialah: yang pertama, meningkatnya nasionalisme dan persaingan etnis. Di Bosnia Herzegovina terdapat 3 kelompok etnis utama, yaitu Bosnia atau Muslim, Serbia, dan Kroasia. Nasionalisme yang meningkat di masing-masing kelompok menimbulkan ketidakpercayaan serta persaingan untuk mengontrol wilayah dan kekuasaan. Pemimpin-pemimpin nasionalis di berbagai kelompok mendorong sentimen separatis dan ideologi yang cenderung eksklusif. Selanjutnya ada deklarasi kemerdekaan Bosnia Herzegovina yang pada awal 1992 setelah referendum kemerdekaan yang mayoritas penduduknya mendukung. Bosnia Herzegovina menyatakan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Meskipun hasil referendum tersebut menunjukkan dukungan yang kuat bagi kemerdekaan, sebagian besar etnis Serbia di Bosnia menolak hasil tersebut. Mereka merasa bahwa pemisahan ini mengancam kepentingan mereka dan identitas Serbia yang telah lama hidup di wilayah itu. Lalu yang selanjutnya ada reaksi dari pihak Serbia dan intervensi militer, yaitu pihak Serbia baik dari Bosnia maupun dari Republik Federal Serbia atau sekarang bekas Serbia dan Montenegro tidak mengakui kemerdekaan Bosnia. Mereka berusaha mempertahankan wilayah yang dihuni oleh etnis Serbia melalui dukungan politik dan militer, termasuk pembentukan kelompok bersenjata dan milisi yang bertujuan mempertahankan atau menciptakan negara-negara etnis yang terpisah. Negara etnis terpisah. Negara ini kemudian bereskalasi menjadi konflik bersenjata. Selanjutnya ada krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik. Pada periode menjelang perang, Yugoslavia menghadapi krisis ekonomi yang parah. Kondisi ekonomi yang memburuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat dan memperkuat retorika nasionalis, sehingga mempermudah para politisi untuk mengkonsolidasi kekuasaan melalui identitas etnis. Krisis ekonomi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong konflik karena membuat kelompok-kelompok etnis semakin merasa terpinggirkan dan mencari solusi melalui kekuatan militer. Sekarang kita lanjut ke bagian kronologi. Pertama, pada 29 Februari sampai 1 Maret 1992 referendum kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina diadakan. Masyarakat rakyat Bosnia mendukung kemerdekaan, tetapi etnis Serbia memboikotnya. Lalu 3 Maret 1992 Bosnia dan Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaan dari Yugoslavia. Dan pada April 1992 pasukan Serbia Bosnia didukung oleh Yugoslavia mulai mengepung Sarajevo. Dimulailah Perang Bosnia pada saat itu. Selanjutnya, 6 April 1992, Uni Eropa dan Amerika Serikat mengakui kemerdekaan Bosnia, tetapi Serbia dan Bosnia melancarkan serangan terhadap Sarajevo. Selanjutnya, April sampai Juni 1992, pembantaian dan pembersihan etnis mulai terjadi, terutama terhadap penduduk Muslim Bosnia atau Bosniak. Kota-kota seperti Prijedor, Foča, dan Visegrad mengalami genosida oleh pasukan Serbia Bosnia. Lalu pada Agustus 1992 dunia mulai mengetahui keberadaan kamp-kamp konsentrasi Serbia di Omarska dan Trompolje, tempat ribuan Bosniak dan Kroasia Bosnia ditahan dan disiksa. Pada Oktober 1992 pasukan Kroasia dan Bosnia mulai mengalami perselisihan di Mostar dan Herzegovina. Konflik terus berlanjut hingga 1995, melibatkan berbagai peristiwa seperti genosida Srebrenica 1995 dan intervensi NATO yang akhirnya mengarah pada perjanjian Dayton pada Desember 1995. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dari perang Bosnia ini yang meliputi tokoh penting Bosnia dan Herzegovina, yaitu
Alija Izetbegovic atau presiden pertama Bosnia dan Herzegovina serta pemimpin utama dalam perjuangan perang Bosnia dari Yugoslavia. Ia berperan dalam diplomasi dan pertahanan Bosnia selama perang. Selanjutnya ada Sever Halilovic, yaitu kepala staf pertama tentara Bosnia dan Herzegovina yang memimpin perlawanan terhadap pasukan Serbia. Lalu ada Razim Delic, yaitu panglima angkatan bersenjata Bosnia dan Herzegovina yang memainkan peran penting dalam strategi militer Bosnia. Selanjutnya ada tokoh penting dari Serbia Bosnia, yaitu yang pertama ada Radovan Karadzic, yaitu presiden Republik Srpska, yaitu negara separate Serbia dan Bosnia, dan pemimpin politik utama Serbia Bosnia. Ia bertanggung jawab atas banyak kebijakan etnis Serbia selama perang dan kemudian dihukum karena kejahatan perang. Selanjutnya ada Ratko Mladic, yaitu panglima pasukan Serbia Bosnia yang memimpin pengepungan Sarajevo dan genosida Srebrenica pada tahun 1995. Ia dihukum karena kejahatan perang dan genosida. Lalu ada Slobodan Milosevic, yaitu presiden Serbia yang memberikan dukungan politik dan militer terhadap pasukan Serbia Bosnia. Tokoh ketiga ada tokoh penting dari Kroasia Bosnia. Lalu ada Franjo Tudman, presiden Kroasia yang terlibat dalam perang dengan mendukung pasukan Kroasia Bosnia. Selanjutnya ada Mate Boban, yaitu pemimpin politik Kroasia Bosnia dan presiden Herceg Bosna, wilayah separatis Kroasia di Bosnia. Selanjutnya ada tokoh internasional yang berpengaruh, yaitu Bill Clinton, presiden Amerika Serikat yang akhirnya mendukung intervensi NATO untuk mengakhiri perang. Selanjutnya ada Richard Holbrooke, yaitu diplomat AS yang berperan besar dalam perundingan yang menghasilkan perjanjian Dayton 1995 yang mengakhiri perang. Selanjutnya ada Boutros Ghali, yaitu sekretaris jenderal PBB saat perang berlangsung, menghadapi kritik atas kegagalan PBB dalam mencegah kejahatan perang di Bosnia. Selanjutnya, adanya dampak yang dihasilkan dari perang Bosnia ini tentu memiliki dampak yang sangat luas, baik bagi Bosnia dan Herzegovina maupun bagi dunia internasional. Beberapa dampak utama yang muncul akibat perang ini ialah bisa dilihat dari dampak kemanusiaan, yaitu adanya korban jiwa. Sekitar 100.000 orang tewas dengan mayoritas korban adalah warga sipil, terutama dari etnis Bosniak Muslim atau Muslim Bosnia. Selanjutnya ada genosida Srebrenica, yaitu pada tahun 1995 lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki di Bosniak dibantai oleh pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Ratko Mladic. Lalu ada pemerkosaan sebagai senjata perang. Diperkirakan 20.000 sampai 50.000 perempuan mengalami kekerasan seksual dan pemerkosaan yang sebagian besar dilakukan oleh pasukan Serbia Bosnia. Selanjutnya adanya pengungsi. Sekitar 2,2 juta orang terpaksa mengungsi, menjadikan ini salah satu krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Lalu ada dampak sosial dan ekonomi, yaitu kehancuran infrastruktur. Banyak kota yang hancur akibat pengepungan dan terserangan, termasuk Sarajevo yang dikepung selama hampir 4 tahun. Lalu ada ekonomi Bosnia hancur juga. PDB Bosnia turun drastis, industri lumpuh dan pengangguran meningkat tajam pasca perang. Lalu ada trauma psikologis. Generasi yang hidup dalam perang mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD, terutama di kalangan korban kekerasan dan anak-anak yang tumbuh dalam perang. Selanjutnya ada dampak politik, yaitu adanya perjanjian Dayton pada tahun 1995 yang mengakhiri perang dengan membagi Bosnia menjadi dua entitas utama. Pertama, Federasi Bosnia dan Herzegovina atau Bosnia dan Kroasia. Lalu ada Republik Srpska, yaitu Bosnia dan Serbia Bosnia. Struktur pemerintahan Bosnia menjadi sangat kompleks dan sulit dikelola. Selanjutnya, ada pengadilan kejahatan perang. Mahkamah Internasional ICTY menghukum tokoh-tokoh utama seperti Radovan Karadzic,
Ratko Mladic, dan Slobodan Milosevic atas kejahatan perang dan genosida. Selanjutnya, adanya dampak internasional yang berupa keterlambatannya intervensi dan internasi NATO dan PBB. Itu tentunya ada respons yang diberikan pada dari bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim dan anggota organisasi konferensi Islam atau OKI memberikan berbagai respon terhadap perang Bosnia ini. Lalu peran-peran atau respon-respon dan langkah-langkah yang diambil Indonesia, yaitu pertama, adanya dukungan diplomatik. Indonesia secara tegas mendukung kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina dari Yugoslavia. Kedua, sebagai anggota Dewan Keamanan PBB periode 1995 sampai 1996, Indonesia aktif menyuarakan penghentian perang dan perlindungan terhadap warga sipil. Lalu Presiden Soeharto yang saat itu menjabat sebagai ketua OKI mendesak dunia internasional untuk mengambil tindakan terhadap kekejaman yang dilakukan terhadap warga muslim Bosnia. Bahkan Pak Harto sampai datang ke Bosnia lalu melepas rompi pelurunya di saat negara lain tidak berani melakukan hal tersebut, dan itu ia lakukan dalam menunjukkan rasa dukungannya terhadap umat muslim Bosnia. Pak Harto sampai bilang dia yakin umat muslim Bosnia tidak akan menyakitinya karena mereka itu sesama muslim. Selanjutnya ada bantuan kemanusiaan. Pemerintah Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya melalui berbagai organisasi internasional. Selanjutnya ada organisasi masyarakat seperti Bulog dan PMI ikut serta dalam pengiriman bantuan. Umat Islam Indonesia melakukan penggalangan dana untuk membantu korban perang Bosnia. Selanjutnya ada pengiriman pasukan perdamaian. Pertama, Indonesia mengirim kontingen Garuda sebagai bagian dari misi perdamaian PBB atau UNPROFOR di Bosnia. Lalu pasukan ini bertugas membantu distribusi bantuan kemanusiaan dan menjaga keamanan di wilayah konflik. Lalu ada dukungan moral dan simpati atau simpati publik. Masyarakat Indonesia menunjukkan solidaritas dengan melakukan aksi demonstrasi dan doa bersama untuk Bosnia. Selanjutnya, banyak media Indonesia melaporkan tragedi yang dialami oleh warga muslim Bosnia, meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat tentang konflik tersebut. Selanjutnya, ada hubungan pasca perang. Setelah perang berakhir, Indonesia menjalin hubungan diplomatik lebih erat dengan Bosnia dan Herzegovina. Beasiswa dan program pendidikan diberikan kepada mahasiswa Bosnia untuk belajar di Indonesia. Indonesia ikut serta juga dalam proses rekonstruksi dan pembangunan kembali Bosnia. Indonesia secara konsisten mendukung Bosnia baik selama maupun setelah perang, baik dalam aspek diplomatik, kemanusiaan maupun militer melalui misi perdamaian. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian kesimpulan. Secara keseluruhan, perang Bosnia 1952 merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor, mulai dari runtuhnya struktur negara Yugoslavia, meningkatnya nasionalisme dan ketegangan etnis, deklarasi kemerdekaan yang dipicu oleh aspirasi politik dan identitas etnis, hingga intervensi militer dari kelompok-kelompok yang ingin mempertahankan dominasi mereka. Jadi kesimpulannya itu, konflik yang terjadi selama perang ini juga sangat kompleks, dipengaruhi oleh faktor sejarah, politik, ekonomi, dan sosial yang saling berkaitan. Dan itulah semua kesimpulan dari semua penjelasan saya hari ini. Dan demikianlah materi perang Bosnia tahun 1992 sampai 1995 yang saya jelaskan pada hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.